Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Siapa sih di sini yang suka merasa takut, cemas, atau bahkan suka kena serangan panik tiba-tiba? Tapi serangan panik itu apa sih sebenarnya? Serangan panik itu adalah serangan ketakutan yang muncul tiba-tiba tanpa adanya alasan sih, kalau menurut pengalaman aku ya, karena tiba-tiba tuh suka merasa panik gitu akunya tiba-tiba. Misalkan kita tuh kayak lagi misalnya kita lagi masak gitu, tiba-tiba kita jantung berdebar, merasa takut tiba-tiba gitu, kayak gitu tuh, kayak gitu sih serangan panik itu gitu. Itu yang aku rasain, teman-teman, dan itu harus diatasi. Kalau tidak ya kita akan merasa ini terus ya, merasa takut terus, ada kena serangan panik terus gitu. Cuman cara mengatasinya ini harus tepat ya, teman-teman ya. Kalau tidak tepat ya nggak teratasi gitu. Menurut Aristoteles, siapa yang benar-benar telah mengatasi rasa takutnya, dia akan benar-benar merasa bebas. Jadi kalau kita pengen bebas nih, teman-teman, dari perasaan takut tersebut, ya harus kita atasi. Tapi gimana sih cara mengatasinya gitu ya? Ini ada beberapa tips dari aku, pengalaman aku sendiri yang menjalaninya. Pertama dengan berzikir ya, teman-teman. Tapi gimana kalau misalkan serangan panik itu muncul tiba-tiba saat kita berada di kamar mandi? Gimana caranya kita berzikir gitu ya? Aku udah pernah coba untuk berzikir dalam hati saja, dan itu juga tetap ampuh gitu ya, teman-teman. Kalau menurut Islam sih, menurut Al-Quran, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, teman-teman ya. Aku udah coba, kalau misalnya lagi di kamar mandi itu dalam hati saja, tetap berpengaruh buat aku. Jadi kalau misalkan di luar kamar mandi ya kita bisa kita lafazkan zikirnya. Contoh zikirnya kalau aku sih astagfirullahaladzim, itu aja, teman-teman. Terus yang kedua, aku coba untuk tidak meninggalkan sholat. Kalau tidak terpaksa banget gitu atau ketiduran gitu, coba perbanyak lagi ibadah sholatnya, ibadah yang minimal yang sholat 5 waktu ya, teman-teman. Dilengkapi lagi sholat 5 waktunya. Terus selain itu aku tambah dengan ngaji zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu seperti apa sih? Jadi kita umat Islam ini, teman-teman, ada yang namanya zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu memang panjang, tapi nggak harus dibaca semua sebenarnya. Ada beberapa ayat gitu ya, nggak harus dibaca semua. Tapi bisa kita baca di kumpulan buku pagi petangnya itu sendiri. Teman-teman bisa beli di Shopee, di marketplace manapun ya, itu ada jualnya. Tadi toko buku mungkin ada jualnya gitu. Jadi teman-teman bisa baca itu pagi dan petang gitu, teman-teman. Itu sih tips dari aku. Tapi pernah nggak sih aku coba pakai tips lain yang kayak misalnya tarik nafas, hembuskan, kayak gitu. Menurut aku itu tuh pernah sih, cuman karena aku muslim dan lebih percaya kepada yang mengingat Allah hati menjadi tentram, ya aku coba untuk secara Islam aja nih mengatasinya gitu. Tapi jangan salah-salah mengatasi juga, teman-teman ya gitu. Katanya kalau salah-salah mengatasi kayak berusaha tenang misalnya, justru itu malah ini, teman-teman ya, justru malah bisa makin bahaya, makin gak tenang gitu. Kenapa?
lah. Karena menurut buku Mel Robbins yang aku baca, misalkan kita lagi kena serangan panik gitu ya teman-teman, lagi cemas, itu tuh ibarat mobil yang lagi kencang dan disuruh berhenti, jadi makin bahaya kan, jadi kecelakaan kan, bisa makin bahaya gitu. Jadi itu teman-teman harus tepat cara mengatasinya. Tapi kalau aku pribadi, pengalaman aku beberapa hari terakhir ini untuk meredakan rasa ini serangan panik tiba-tiba itu, itu tips dari aku, intinya banyakin ibadah kalau aku ya pribadi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang berkeyakinan lain, mungkin teman-teman bisa mencoba cara-cara lain yang ada di buku atau dari psikolognya sendiri gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.